Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret. Seperti apakah yang akan terbaca? Apakah yang terjadi di bulan Maret? Kita akan coba cek energi kamu. Tapi ingat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartu dulu. Rasakan energi kamu. Apakah yang terjadi di bulan Maret? Ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. You will be so doing. Kita akan ambil 3 lagi kartunya. Oh, ini agak sulit ya nge-shuffle-nya. Fokus ke kartu ini, kau bayangkan apa yang kamu sudah afirmasikan, semoga di kartu ini akan terbuka ya. Oke. Ya. Ada Archway. Nah, new opportunities, possibilities, and path opening up. Wow, ini bagus sekali ya kartunya ya. Jadi, kalau aku lihat ya, buat Taurus di sini, di kartu ini ya, candle. You will be so the way. Kamu akan melihat sebuah jalan. Mungkin di bulan Maret, kamu akan ketemu dengan sebuah jalan yang benar-benar jalan yang kamu cari selama ini. Jalan kebenaran ya pastinya ya. Oke. Jadi di bulan Maret itu ya, kamu akan merasakan, oh ternyata aku menemukan peluang ya. Nah ini juga ya, it's way, new opportunities, possibilities, and path opening up. Jadi jalan itu udah kebuka aja sih buat kamu ya. Jalan baru di sini, peluang baru, keseimbangan ya, dan jalan yang terbuka lebar buat kamu di sini. Arti kata apa yang menjadi tujuan hidup kamu selama ini di bulan Maret itu akan terlihat ya. Contoh misalnya kamu selama ini sudah mengafirmasikan ya tentang pekerjaan misalnya, tentang cuan, ya mungkin tentang membeli sesuatu lah ya, membeli mobil, membeli rumah, ya menikah begitu. Nah dan akhirnya kamu menemukan jalannya untuk itu. Mungkin selama ini enggak, kamu merasa kayak punya kekhawatiran atau punya kegelisahan, "Ah, kayaknya nggak mungkin deh, aku itu akan bisa maju, bisa sukses, atau aku akan menemukan yang terbaik." Kayaknya susah, karena banyak orang-orang yang datang selama ini adalah orang yang hanya mencari keuntungan dari aku. Nah, jadi aku harus bagaimana? Di situ terkadang kamu berpikir, sulit banget gitu. Nah, namun kamu akan menemukan, you will be so, kamu akan menemukan sebuah jalan, ya. Dan jalan itu adalah sebuah peluang, ya, atau jalan yang akan terbuka lebar untuk kamu menunjukkan ya, apa yang kamu afirmasikan itu benar-benar kamu lihat dan kamu dapatkan, ya. Oke, semoga aja nantinya kita akan lihat apakah yang akan kamu dapatkan. Apakah tentang cinta yang sebenarnya? Apakah tentang pekerjaan yang memang udah membaik? Atau mungkin kamu punya banyak hutang nih misalnya gitu ya. Atau ada orang yang punya hutang sama kamu, udah bertahun-tahun nggak bayar, dan orang itu mungkin teman lagi gitu ya. Kan susah, nagihnya susah. Ya kalau uang ini pasti semua akan bisa hancur. Persaudaraan akan hancur, pertemanan juga akan hancur ya. Jadi serba salah jadinya. Jadi mungkin ini juga sebagai pelajaran buat kamu, jika ada teman atau saudara ya kamu lihat-lihat dulu siapa yang penting yang harus kamu bantu gitu loh. Kalau dia susah mau makan ya wajib sih kita bantu, tapi kalau dia untuk membeli mobil, membeli motor hanya untuk kemewahan ya stop deh kamu untuk membantu ya, seperti itu. Tapi kalau jelas sih nggak apa-apa. Nah, mungkin ini juga sih ada peluang di kamu, mungkin ada orang-orang yang punya hutang sama kamu akan membayar. Atau kamu yang punya hutang nih, ya mungkin kamu akan bisa lunaskan. Aminkan saja ya. Apapun itu, Tuhan pasti akan berikan jalan. Jika kita benar-benar menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Tapi kita tetap untuk selalu berusaha ya dan fight, survive juga ya. Oke.
Ini ada evolve. Temptation will test you. Jadi di bulan Maret, nah ini kan ada nih, kamu akan menemukan jalan. Tapi jalan ini tidak akan mudah, karena di sini akan ada tantangan, ya. Akan ada ujian-ujian, godaan-godaan di sini. Temptation will test you. Dia akan datang kepada kamu yang akan menguji kamu. Kamu kuat nggak orangnya kalau melalui jalan ini? Nah, jadi itu nantinya kamu akan ngerasain, nggak mulus-mulus saja jalan itu. Pasti akan ada godaan, pasti akan ujian. Ujiannya apa? Mungkin saja saat kamu pengen membayar hutang, aku udah nyiapin uang nih, atau aku pengen beli mobil, aku udah nyiapin uang. Tahu-tahu uangnya nggak cukup, tahu-tahu ada keperluan mendadak, ya mungkin sakit lah, ya mungkin aku butuh bayar bayar uang sekolah anak lah, atau uang kuliah anak, otomatis uang untuk beli mobil itu kan ya udah kepake. Nah, ngumpulin lagi, padahal kan udah ada targetnya, tapi yakinkanlah diri kamu kalau itu akan tercapai. Jadi di bulan Maret, kamu akan ngerasain tantangan-tantangan itu nantinya, tapi aku melihat kamu akan bisa mengatasinya ya. Banyak hal nantinya. Atau mungkin dalam percintaannya kamu. Mungkin seseorang yang mungkin apa ya, akan berkomitmen dengan kamu, bahkan kamu yang sudah lama menjalin satu hubungan, yang punya planning kita akan menikah, kita akan berkomitmen, tahu-tahu ya mungkin ada halangan. Entah ya dia kehilangan orang tua, atau dia kehilangan uang gitu ya untuk mempersiapkan pernikahan ya, atau mungkin ada masalah apa gitu ya. Nah, itu juga sebuah tantangan, tapi di sini hebatnya kamu bisa mengatasinya. Bersabar melewati semua itu, nah itu tantangannya, itu ujiannya. Jalan kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan itu tidak akan pernah mulus, apapun itu. Kamu pasti akan sudah merasakannya ya, pasti sudah merasakannya. Ini juga ada involvement with the law. Nah, ini ada sebuah keadilan. Kamu akan berurusan dengan keadilan, dengan persidangan, ya. Mungkin saja ini sebuah tantangan kamu, di mana bahwasanya ya mungkin ada orang-orang yang butuh jasa kamu, minta bantuan apa, mungkin saja kamu seorang pengacara begitu ya, atau mungkin kamu butuh pengacara dan harus membayar lawyer gitu ya. Nah, itu mungkin akan mengeluarkan biaya. Nah, terus mungkin juga dengan percintaan, kamu menyukai seseorang, ternyata seseorang itu belum selesai nih urusannya dengan perceraiannya gitu ya. Jadi harus melewati hukum dulu. Nah, mungkin saja itu salah satu masalahnya ya. Oke. Ini ada kangguru. Unsettled time need to plan ahead. Nah, aku melihat kamu itu sekarang ini butuh planning ya dalam hidup kamu. Kamu ada sih planning dalam kepala kamu, dan itu kalau menurut kamu itu udah bisa di take action kan, ya udah lakukan, take action. Jangan kamu takut, jangan kamu ragu. Terkadang kan kita pasti ya punya rasa ketakutan. Kalau kita udah mental lemah, kita akan ngerasa ketakutan. Maksudnya itu, oh, aku dalam menjalankan bisnis, aku takut sih kalau aku bangun bisnis, aku takut rugi gitu loh. Nah, kalau kamu takut kapan kita berkembangnya gitu ya. Emang semua pekerjaan itu punya resiko, ada konsekuensinya, dan kita itu yang harus kita lewati. Bisa nggak kita ngatasinya? Itu yang terpenting. Ya, jadi jangan takut lagi, hilangkan rasa ketakutan kamu. Begitu juga mungkin dalam dalam hal percintaan. Misalnya, aku ingin berkomitmen sama kamu, tapi kayaknya aku takut. Aku punya masa lalu yang begitu sangat serem gitu ya. Aku trauma dulunya. Nah, kalau kamu trauma, nggak sembuh-sembuh traumanya, kapan kamu akan bahagia? Kan buang-buang waktu, ya kan? Jadi kalau udah ketemu aja dengan orang yang tepat, kamu anggap itu dia orang yang tepat, orang yang bisa membahagiakan kamu, dia menghargai kamu dan segalanya, tidak ada sedikit pun mungkin cacat dari dia gitu ya. Arti kata kamu sudah tahu kekurangannya dia dan kamu bisa mencintai dia dengan kekurangannya, itu sudah cukup. Itu bisa dikatakan hubungan kamu akan langgeng, arti kata udah mengerti tentang siapa dia. Dan dia juga seperti itu ke kamu. Jadi ya udah, jangan takut. Hilangkan rasa ketakutan kamu ya. Ini ada gold face. Increase in material wealth or spiritual growth. Nah, kamu akan benar-benar meningkatkan spiritualnya kamu. Kenapa? Kebanyakan orang yang meningkatkan spiritualnya itu berasal dari kehancuran. Dia pernah mengalami kehancuran-kehancuran cukup luar biasa. Itu yang membuat dia menjadi sangat spiritual. Ya, tidak ada orang yang meningkatkan spiritual itu dari masalah yang baik-baik saja, enggak. Terkadang justru orang-orang yang tidak punya masalah dia akan rapuh. Dia tidak akan tahu bagaimana cara untuk meningkatkan spiritualnya dia. Tapi kamu akan bisa meningkatkan spiritualnya kamu. Karena apa? Karena kamu punya masa lalu yang begitu kelam. Kehancuran, keterpurukan ya. Dan itu yang akan menjadikan kamu menjadi orang yang kuat. Ya, kamu hebat. Oke? Apa lagi?
Grapes ini anggur, time to go and have fun. Nah, waktunya kamu untuk pergi. Jadi di bulan Maret itu kamu akan ngerasain, oh inilah waktunya aku akan berangkat gitu ya. Inilah waktunya aku akan bangkit dan bersenang-senang and have fun. Kamu akan memiliki kebahagiaan, kesenangan yang cukup luar biasa. Ya, jadi sekarang waktunya kamu untuk menata kembali hidup kamu yang mungkin dulunya pernah berantakan, hancur ya. Sekarang waktunya kamu untuk bersenang-senang, bangkit ya, tapi tetap lakukan hal-hal yang sewajarnya ya. Jalanlah di jalurnya, jangan sampai keluar jalur, biar hidup kita itu akan benar-benar stabil ya. Karena aku lihat di sini kamu akan mendapatkan kestabilan. Ini ada gong and exciting event. Nah, ini juga pada akhirnya mungkin kamu akan melakukan sebuah event-event di mana itu akan menguntungkan bagi kamu. Ini berkat ide yang luar biasa dari kamu ya, karena kamu mungkin sudah tidak takut lagi, kamu sudah tidak merasakan keraguan lagi, "Oh, aku harus mengerjakan ini, aku harus membangun bisnis ini, karena bisnis ini adalah masa depan aku, jadi aku harus hilangkan ketakutan." Dan pada akhirnya kamu mungkin akan membuat perayaan ya, perayaan bahwa, "Aku sudah membangun loh bisnis aku." Yakinkan diri kamu kalau bisnis itu akan bisa maju. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca di sini? Oke, kita akan coba lihat. Apakah yang akan terbaca? Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Wow, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Chariot, ada Cancer. Cancer kuat juga ya di sini ya. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di sini ada King of Swords. Kamu di bulan Maret, kamu akan ngerasain bahwasanya kamu akan sudah menjadi bijaksana. Kamu punya pemikiran-pemikiran yang cerdas. Kamu akan memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Ini tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan ini terjadi saat ini. Di bulan Maret, kamu akan merasakan kekuatan yang cukup luar biasa untuk merubah keadaan kamu. Ya, ini dia. Dimana kamu akan ada hasil dari buah kesabaran kamu. Seven of Pentacles. Kamu akan sabar menunggu, ya seperti koin-koin yang tumbuh di pepohonan ya, menunggu untuk dipetik. Nah, ini dia. Jadi kamu akan bersabar. Dengan kesabaran kamu itu nantinya, aku melihat beberapa dari kamu di bulan Maret, kamu akan bertemu nih, akan ada pertemuan nih di bulan Maret. Kenapa? Karena mungkin kamu adalah orang yang sabar, mungkin bertemu dengan seseorang, mungkin bertemu dengan pekerjaan ataupun cuan-cuan yang makin melimpah ruah nantinya ya, amin ya. Seperti itu, semoga aja. Karena di kartu pertama ini ada Ace of Cup. Ada sebuah kesempatan yang akan terjadi pada hubungan kamu dan seseorang. Mungkinkah dengan seseorang yang sudah ketemu dengan kamu tadi, pertemuan itu membuahkan sebuah hasil. Apa hasilnya? Perasaan. Ada cinta di antara kamu dengan dia. Dan kamu dengan dia punya kesempatan untuk menjalin satu hubungan. Ini bagi kamu yang single ya. Bagi kamu yang single. Tapi bagi kamu yang sudah menikah, mungkin saja ini pertemuan dalam hal pekerjaan. Karena di sini juga ada Pentacles, koin ya, yang bicarakan tentang koin. Mungkin saja ya orang-orang ini merasa kamu itu pantas buat mereka. Kamu itu adalah orang yang layak buat mereka. Sehingga mungkin mereka mengejar kamu ya untuk mungkin berkomitmen, mungkin juga untuk menjalin satu kerjasama ya, seperti itu. Semoga aja. Nah, orang itu datang akan berjuangkan kamu. Kenapa? Karena dia sudah tahu baik buruknya kamu. Positif dan negatifnya kamu itu udah tahu. Karena ini di Chariot ada kuda hitam dan ada kuda putih. Dan di situ dia yang akan mengendalikan atau kamu yang mengendalikan di sini. Jadi bisa dikendalikan. Keburukan dia itu bisa dikendalikan, kebaikan dia juga bisa dikendalikan gitu loh. Ada hal positif dan negatifnya. Jadi dengan begitu akhirnya seseorang ini yakin kalau dia akan bisa memiliki kamu. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ada Knight of Swords. Dia mungkin akan sangat berhati-hati sekali dalam bertindak. Ya, mungkin sebelum ketemu dengan kamu, ya, dia juga sudah menemukan orang-orang lain selain kamu. Tapi orang-orang itu mungkin tidak menunjukkan
kecerdasan, ya, keseriusan atau ketulusan, sehingga akhirnya dia memilih untuk ya tidak ya mungkin tidak menghiraukan gitu loh, ya lebih mengabaikan. Kenapa? Ya pada akhirnya dia ketemu dengan kamu di sini, ya. Nah, aku juga melihat ada four of one, pernikahan ini akan terjadi. Pernikahan akan terjadi, tetapi pernikahan ini terjadi setelah kamu benar-benar optimis untuk meninggalkan masa lalu. Mungkin saja antara kamu dengan dia itu juga atau kamu atau dia ya, punya masa lalu yang memang sulit untuk dilupakan. Masa lalu yang memang sulit untuk ya apa ya, dihilangkan rasa itu. Tapi pada akhirnya dengan ketemunya kamu dengan dia, kamu bisa move on. Kamu benar-benar sudah optimis untuk melupakan karena kamu akan benar-benar memulai satu kehidupan baru di sini. Oke? Nah, ini yang terbaca. Kita akan coba lihat dari kartu ini. Kalau enggak hari ini, masih ada besok. Jadi kalau ada yang tertunda hari ini, jadi kamu jangan khawatir, masih ada hari besok. Ya, manfaatkan waktu yang ada. Selagi kita bisa bernapas ya, manfaatkan waktu yang ada. Oke? Kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca tentang ada kata-kata motivasi buat kamu ya di sini. Kita akan coba lihat. Oke. Ketika kamu mau ngerjain skripsi atau tesis, coba bayangkan ketika kamu lulus, betapa bahagianya orang-orang di sekitar kamu. Ya, terutama nih orang tua nih. Jadi kalau kamu mungkin dalam masa kuliah, atau mungkin saat ini lagi sedang dalam kuliah, mungkin punya masalah mungkin tentang uang, tentang biaya, atau tentang yang lainnya ya. Kamu jangan pikirkan. Yakinkan diri kamu bahwa Tuhan akan memberikan rezeki untuk kamu. Entah itu melalui siapa gitu ya. Intinya sekarang kamu fokus saja untuk kuliah, untuk mengerjakan sesuatu. Ya, bayangkan kalau kamu lulus, nah itu banyak orang-orang keluarga yang akan bahagia melihat kamu lulus. Jadi, ya tekunilah apa yang sekarang ini yang menjadi tugas kamu sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang istri. Ya, jangan kamu abaikan job desk-nya kamu itu ya. Intinya fokuskan dulu kepada apa yang menjadi target kamu ataupun pekerjaannya kamu ya. Begitu kamu yang sebagai pelajar atau mahasiswa ya. Bayangkan kalau kamu sudah lulus itu banyak keluarga itu bangga. Oh, anakku juga sudah jadi dokter gitu ya. Oh, anakku sudah jadi insinyur. Anakku udah jadi ahli gizi gitu ya. Nah, itu akan membanggakan orang tua. Jadi tekunilah, bahagiakan orang tua kamu. Ya, kalau sekarang kamu misalnya kamu gagal, lakukan lagi, berusaha lagi. Ya, kita itu untuk mencapai kesuksesan tidak akan mulus jalannya. Pasti akan berlika-liku. Oke? Padahal kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa, cukup jalani aja prosesnya. Nah, ini juga mungkin ya beberapa dari kamu itu yang aku katakan, proses hidup kita ini akan rumit. Kalau kita bikin rumit ya, tapi kalau tidak ya yang rumit itu akan bisa enjoy. Oke? Dan kamu juga tidak perlu membuktikan siapa kamu sebenarnya. Cukup kamu lewati aja proses-proses ini, maka dengan sendirinya orang akan tahu siapa kamu sebenarnya, ya, bagaimana kamu sebenarnya, ya, seperti itu. Oke? Kita akan coba lihat lagi. Apa lagi yang akan terbaca? Tenang aja, hidup nggak perlu selalu jadi juara. Yang penting berusaha maksimal aja. Nah, ini kebanyakan nih ya, banyak orang tua yang anaknya itu harus jadi juara kelas, harus ranking pertama. Itu sebenarnya nggak baik. Kalau anak kita nggak mampu, kita nggak usah paksain. Karena itu akan membuat anak stres. Kita juga seperti itu. Kita misalnya sebagai istri atau sebagai suami gitu ya. Kamu harus kerja ini dong, kamu harus kerja itu dong. Kalau misalnya banyak tuntutan nih dari istri ke suami, stres dong suami, sementara suami itu juga punya kemampuan. Nah, kalau bisa kita bersama-sama untuk, apa ya, kayak untuk menjalankan bahtera rumah tangga itu. Jadi tidak perlu dibebankan kepada suami, atau tidak perlu dibebankan kepada istri gitu loh. Jadi kita itu nggak perlu harus jadi juara. Ya, bagaimana cara kita untuk menciptakan kebahagiaan, itu aja yang terpenting. Oke? Oke, apa lagi? Nggak, coba kali-kali stop buka Instagram, TikTok, YouTube Short. Hidup jadi agak antengan dikit ya. Ya, mungkin ngobrol sama suami, ngobrol sama istri.
Ini kebanyakan sekarang kan sejak sosial media ini ada, apalagi Facebook yang isinya emak-emak gitu ya. Tapi bagus sih, emak-emak itu juga berpotensi untuk mendapatkan atau untuk membantu keuangan keluarga ataupun apa yang kita inginkan pasti bisa kedapat gitu loh. Nah, apalagi kalau ibu-ibu yang mungkin suka apa ya, suka lihat Shopee, itu kan butuh butuh uang pribadi ya, nggak harus jadi uang belanja dari suami gitu. Nah, terkadang kan kita butuh yang lebih ya, di situ kita bersemangat untuk melakukan. Nah, jadi terkadang ya, intinya coba kita cerita sama pasangan, kalau duduk berdua itu ya udah deh jangan jangan terlalu fokus kepada handphone, fokus kepada apa yang mungkin, saat itu kamu, pikirkan gitu. Sekarang kalau ada pasangan samping kamu, coba cerita atau apa, ngobrol, bercanda ya, itu akan meningkatkan mutu dari atau kualitas dari hubungan kamu dengan pasangan, ya. Berpikir negatif itu ada bagusnya kok, supaya kita berjaga-jaga. Tapi masa mau berjaga-jaga terus, kapan majunya? Iya. Sekarang harus berani gitu loh. Itu yang aku katakan dengan sinkron dengan ketakutan ya, dengan ketakutan tadi. Nanti takutnya ini, takutnya itu. Nah, itu kan pikiran negatif kita. Tapi jangan pernah itu kita jadikan habit ya, jangan pernah. Karena sulit untuk kita majunya, ya. Tuhan yang nggak kabulin permintaan kita atau kitanya yang nggak sabar. Nah, itu tadi yang diperlukan adalah kesabaran, seperti yang aku katakan di awal ya di sini ya. Perlu kesabaran. Kalau kita ingin melalui proses kita mencapai kebahagiaan itu butuh kesabaran ya. Jadi ingat, buat teman-temanku semuanya, semoga video ini bermanfaat, pendidikan ini bermanfaat buat kamu, semoga termotivasi, semoga yang terjadi di bulan Maret itu adalah hal-hal yang baik-baik saja. Oke, sampai ketemu lagi terus. Dadah.